Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Langsung saja ya kita serikan firman Tuhan pada hari ini. Saya ambil satu poin dari Amsal pasal 20 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sengaja saya mengambilkan poin dari isi firman Tuhan ini karena kita yakin dan kita itu percaya bahwa firman Tuhan itu ada di dalam pribadi kita, ya saudara. Yang telah saya bacakan firman Tuhan ini, Tuhan berkata seperti apa, saudara? Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang beriman, tentu kita memiliki arah jalan hidup yang jelas dan pasti. Ya, jelas saudara. Karena Tuhan Yesus sendiri telah berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Tuhan Yesus itu jalan kebenarannya, saudara-saudari, dan hidup. Artinya Tuhan itu mempunyai tujuan bagi umat orang Kristen. Tuhan memberikan kepada kita hidup dan nafas yang begitu panjang. Hai saudara-saudari, kita harus pahamkan dan kita harus mengerti dalam pribadi kita itu seperti apa. Tuhan itu memberikan kepada kita hidup di dunia, maka kita sebagai manusia harus ada tujuan juga. Hidup kita harus ada terarahnya, saudara. Kita yang harus berpikir seperti apa. Tuhan itu memberikan arah. Jangan sebagai manusia hanya sewenang-wenangnya untuk hidup, ya hidup bahagia, hidup kesenangan. Ya jelas sebagai manusia memang kita harus mempunyai seperti itu. Itu hanya di dunia, tetapi untuk Tuhan di mana, saudara? Mari kita memberikan waktu yang singkat, waktu yang tepat untuk Tuhan. Ya. Kita menikmati dunia ini, jelas, karena kita pun sebagai manusia menikmati. Apalagi seperti kita seperti apalah ya, seperti ya aku sendiri menyaksikan kalau kita ini sebagai perlu kenikmatan di dunia, perlu ya jelas saudara. Tetapi pemikiran kita jangan lepas dari arahan Tuhan, dari perintah Tuhan, dari tujuan Tuhan yang Dia berikan kepada kita, saudara. Jangan. Kita tetap memegang Tuhan, kita tetap menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ya saudara-saudari, karena arti dari firman Tuhan ini, atau arti dari Tuhan itu berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Artinya, orang percaya tidak boleh lagi ragu atas langkah hidupnya. Jangan seperti orang bodoh, mereka hidup tanpa tujuan yang jelas. Saudara, Tuhan itu yang berkata, jangan seperti orang bodoh. Bukan aku yang bilang, saudara, tetapi Tuhan yang bilang, jangan seperti orang bodoh. Mungkin barangkali kita tahu seperti orang bodoh itu seperti apa. Orang bodoh itu tidak mempunyai tujuan loh, saudara. Malah kita sebagai yang menyadarkan diri, kita itu tahu dan kita itu sadar kasihan orang ini. Mereka tidak mempunyai tujuan, mereka tidak mempunyai arahan. Seperti apakah manusia? Mari kitalah memberikan tujuan untuk mereka. Tapi walaupun mereka nggak tahu apa-apa, karena mereka hanya tahu ingatan mereka itu seperti gimana lah ya, kosong gitu. Suka-suka mereka mengganggu orang seperti ini, memberikan inilah segala macam. Itulah pemikiran orang bodoh, saudara. Sekarang kita orang yang telah berpikir positif untuk Tuhan. Manakah dirimu, saudara? Manakah perintah dari Tuhan itu yang telah Tuhan berikan kepada kita? Tuhan memberikan tujuan dalam hidup kita. Jangan seperti orang bodoh. Ada dua genap, saudara. Orang bodoh dengan orang waras. Orang bodoh memang kita langsungkan itu bilangnya nggak tahu apa-apa, ya jelas. Tetapi orang yang waras ini, saudara, orang yang tahu tentang positifnya,
Ingat saudara, kita harus tahu itu dalam pribadi kita. Kita kita jangan seperti orang bodoh lah ya. Jangan, karena Tuhan bilang seperti ini, orang percaya harus memberikan langkah hidupnya ditentukan atau diatur oleh Tuhan. Tuhan yang mengatur hidup kita, Tuhan yang memberikan langkah untuk kita, dan Tuhan yang memberikan tujuan untuk masa depan. Dan semua yang kita rencanakan adalah Tuhan yang memberikan, bukan kita yang memberikan tujuan untuk Tuhan. Kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan hanya memberi rasa bersyukur kepada Tuhan dan memberi doa dan merancangkan segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan. Ikutilah peraturan Tuhan, ikutilah arahan dari Tuhan. Janganlah ikuti dari arahan pribadimu sendiri, saudara. Ya, jangan saudara. Sehingga pada saat langkah kita tidak berjalan mulus, kita tidak akan mengalami kegagalan karena ada Tuhan selalu siap untuk menolong kala mana kita terjatuh. Saudara, firman Tuhan itu sangat luar biasa pada hari ini ya saudara-saudari ya. Tuhan ini berkata seperti apa kepada umat-umatnya semua, saudara. Jika kamu yakin dan percaya bahwa Tuhan mempunyai Allah, maka hidupmu akan terpenuhi dengan penuh sukacita. Katakan amin. Haleluya Yesus, haleluya saudara, haleluya ya. Firman Tuhan sangat luar biasa pada hari ini. Ini saudara-saudari ya. Hidup kita, mari kita rencanakan dalam hidup kita bahwa hidup kita ini hanya sementara di dunia ini. Tetapi hidup ini ada di tangan Tuhan. Ingat, hidup adalah kesempatan. Selagi ada nafas, selagi ada tujuanmu, selagi ada kamu itu menikmati dunia ini, mari ambillah kesempatan semenit pun, sedetik pun ambil kesempatan ini untuk bertobat dan untuk merenungkan segala firman Tuhan dan untuk percayakan diri kepada Tuhan. Jangan percayakan diri pribadi Anda dengan sesama manusia, tetapi tempat curhatanmu, tempat mengadu kamu adalah Tuhan. Sesedih apapun, sesakit apapun rasa yang terluka dalam hati, serahkanlah kepada Tuhan. Sebagai manusia, kalau terluka, kalau terkecewain dengan adanya sikap manusia, hai saudaraku, jangan pernah terkejut. Serahkanlah kepada Tuhan segalanya, maka hidupmu akan tergenapi dengan penuh sukacita. Katakan amin. Haleluya. Jika hal semacam itu terjadi, jangan kecewa apalagi stres. Sebab Tuhan tidak akan membiarkanmu jika langkahmu ada pada jalan Tuhan. Jelas saudara-saudari. Mungkin barangkali kamu mempunyai masalah gitu kan, ada masalah, entah masalah keluarga, masalah kawan, teman, bahkan pun masalah dari pacaran. Apalagi kan masa-masa sekarang kan anak-anak muda ya, yang sering ada masalah pacaran gitu. Saudara-saudari, jangan pernah patah hati dan jangan pernah patah semangat. Terus berjuang dan mempertahankan keimanan kamu, karena keimanan kamu Tuhanlah yang mengaturnya semua. Jadi sekarang kamu telah kecewa dengan seseorang, kamu telah disakiti dengan keluargamu, hilangkan semua rasa kecewa itu, saudara. Hilangkan semua dan serahkanlah kepada Tuhan dan berdoalah kepadanya. Tuhan, hidupku adalah ada di tanganmu dan tujuan hidupku Tuhan telah mengatur ke depannya. Haleluya. Begitulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan semoga firman Tuhan ini bisa bermanfaat dalam hidup kita masing-masing. Dan mari kita memahami isi dari firman Tuhan ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi panggilan atau pemanfaat dalam hidup kita. Hilangkan semua rasa yang membuat kita stres, dan janganlah kita membandingkan kita sebagai orang bodoh, karena orang bodoh dengan orang yang masih memahami dan yang masih sadarkan diri, itu kita ada lainnya ya saudara. Jadi untuk itu, hanya inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan dapat menanamkan dalam hati kita masing-masing dan dapat juga menjadi
menjadi jawaban dalam hidup kita, atau menjadi pertanyaan bagi orang yang percaya. Dan mari kita sama-sama menjawab dalam hati, dalam diri sendiri maksud dari firman Tuhan ini. Sekian dan terima kasih firman Tuhan yang telah saya sampaikan, dan bila ada kekurangan dan kelemahan, mari kita sama-sama memberi pemahaman, karena kita sama-sama seorang pelajar, dan ini masih adalah tahap pertama, dan semoga kedepannya menjadi berkat kepada kita dan menjadi sebagai anak yang sukses. Dan saya ucapkan terima kasih.